Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan sharing membahas tentang amalan penghapus dosa zina. Sebelum masuk ke dalam amalan-amalan tersebut, zina itu dibagi menjadi dua kelompok. Jadi yang kelompok pertama yaitu zina muhson, yaitu zina yang pelakunya itu sudah pernah menikah. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairu muhson, yaitu zina yang pelakunya belum pernah menikah. Nah, zina muhson ini yang sudah menikah ini hukumannya yaitu dirajam atau dilempari batu hingga meninggal. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Karena ini sudah menikah itu kan sudah memiliki tanggung jawab besar berkaitan dengan suami istri, anak dan juga keluarga besar. Jadi memang ini menyangkut orang banyak, menyangkut kehormatan dan hukumannya juga berat. Jadi memang tidak ada ampunannya ya, karena dirajam dilempari batu hingga meninggal. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Ini hukumannya yaitu didera atau dicambuk hingga 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini bagi wanita atau laki-laki yang belum pernah menikah itu harus benar-benar hati-hati, karena hukuman-hukuman tersebut itu jika didapati 4 orang saksi itu baru melaksanakan hukuman tersebut. Tapi bagi siapapun yang belum ketahuan atau tidak ada saksi yang melihatnya, saya harap itu segera melakukan amalan taubat penghapus dosa zina. Amalannya yang pertama yaitu menyesali perbuatannya. Nah, meskipun zina ini tergolong dosa besar karena perbuatannya sangat keji, kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun selagi kita mau menyesali. Jadi tidak ada ampunan yang dapat dilakukan kecuali kita diawali dengan penyesalan yang sangat-sangat menyesal, dengan dilakukan dengan kemurnian dan kejernihan hati kita, dan dengan janji bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian amalan yang kedua yaitu taubat nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang semurni-murninya atau taubat yang sesungguhnya. Jadi bukan tobat sambal. Jadi saya sekarang tobat besok tapi nggak tahu saya melakukan lagi atau enggak, tergantung nanti insya Allah kalau Allah menghendaki. Bukan seperti itu, tapi kita harus berjanji pada diri sendiri bahwasanya saya bertobat nasuha. Ya Allah, saya berikan kekuatan untuk saya bisa menjaga tobat ini. Saya ingin benar-benar tobat yang semurni-murni dan sesungguh-sungguhnya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan tidak ada hati sekecil apapun untuk kita akan mengulanginya lagi. Jadi benar-benar bertobat nasuha, itulah tobat nasuha. Kemudian yang ketiga yaitu sholat taubat. Nah, sholat taubat ini biasanya dilakukan di malam hari sebanyak 2-6 rakaat setelah sholat isya, atau saat dini hari tengah malam sebelum sholat tahajud, itu lebih bagus. Yang mana sholat taubat itu adalah bukti nyata dari penyesalan dan juga tobat nasuha tersebut. Jadi setelah kita melaksanakan sholat taubat, yang mana surah setelah surat Al-Fatihah dibaca, itu suratnya bebas, apa saja bisa. Kemudian setelah itu, setelah salam, kita kembali melakukan penyesalan dan juga ikrar kepada Allah bahwa kita benar-benar bertobat kepada Allah dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, lebih bagus lagi ketika kita melakukan sholat taubat itu setiap malam selama hidup kita, seumur hidup kita, karena dosa yang telah kita lakukan itu dalam hidup kita itu belum tentu yang mana yang akan kita ampuni, yang akan diampuni oleh Allah. Meskipun Allah adalah Maha Pengampun, tapi kita harus selalu berikhtiar untuk selalu bertobat dengan sholat taubat setiap malam. Itu lebih bagus dan lebih baik. Kemudian yang keempat itu perbanyak zikir dan juga istighfar, karena kalimat istighfar itu adalah kalimat untuk permohonan ampun kita kepada Allah. Itu adalah bukti nyata lisan kita mengucapkan bahwa kita selalu beristighfar kepada Allah. Itu bukti nyata yang akan kita sampaikan kepada Allah, dan Allah menyaksikan kita memberikan bukti tersebut. Jadi itu bukan bukti yang hanya tobat di awal habis itu ya udah biasa-biasa aja, itu enggak. Tapi kita harus memberikan bukti itu terus-menerus dengan kita berzikir, mengingat Allah,
kita beristighfar terus-menerus karena kita memberikan bukti nyata bahwa kita benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, berbuat kebaikan kepada sesama. Berbuat kebaikan itu bentuknya sangat banyak sekali ya. Jadi kebaikan itu tidak ada batasnya, banyak sekali. Kemudian yang keenam yaitu berpuasa. Nah, puasa itu adalah melatih kita untuk menahan hawa nafsu dan juga melatih kesabaran kita. Yang mana saat kita berpuasa, kita punya ingin apa, hajat apa, ditahan, kita sedang puasa, hawa nafsu kita ditahan, melatih kesabaran kita melalui puasa tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu membaca Al-Quran. Nah, semakin kita memperbanyak membaca Al-Quran, itu akan menjernihkan hati kita, mensucikan hati kita, dan akan memberikan ketenangan di jiwa kita. Selain ketenangan, kita juga akan dihapuskan dosa kita melalui membaca Al-Quran. Semakin kita dihapuskan dosanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu memohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, apalagi bunuh diri. Nauzubillah itu bukan akhir dari kehidupan, dan itu akan malah menambah dosa besar kita, menumpuk-numpukkan dosa besar kita. Jika kita sudah berbuat dosa, kita bertobat, sholat taubat, berpuasa, berzikir, istighfar, berbaik kepada sesama, dan juga membaca Al-Quran, dan juga terus-menerus memohon ampun. Insya Allah Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Jangan menyerah, kita masih punya hidup, kita masih punya kekuatan untuk kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.